teman-teman, setelah kemarin kita ada buat video penempaan dengan bahan murni dari temuan teman-teman, dan hari ini setelah bila itu saya bersihkan, tinggal proses terakhir penyepuhannya, maka saya akan mereviewnya supaya teman-teman juga bahwa itu adalah spekulasi, mungkin rusak atau bagaimana. Tapi saya akan berusaha menampilkan hasilnya. Jadi inilah hasilnya teman-teman, yang dibuat selama 3 hari, dan 2 hari itu saya buat 2 video, 2 sesi. Jadi inilah hasilnya. Ini semua murni bahan temuan, termasuk bajaknya ya, termasuk bajak. Nanti kita bahas bajaknya ya. Ini pemorgantara, nah ini uratnya yang halus, karena memang baru selesai penempaan jadi belum sangat kelihatan, hanya biasa-biasa saja kelihatan. Punggungnya ini adalah ditutup punggung kurisi atau kurisi bintang, atau bahasa teman-teman itu punggung buaya. Ini belum bisa terbentuk karena memang tidak ada lapisan besi lunak, semua besi U. Jadi kalaupun diolah dengan cairan tertentu untuk membuatkan timbul tenggelam, relief timbul tenggelam, jadi tentu tidak bisa ya. Cuma yang membentuk nanti timbul tenggelamnya ini adalah korosi. Seiring berjalannya waktu terbentuklah korosi, ketika dibersihkan akan muncul dengan sendirinya. Istilah bulan pulang, nah inilah bulan pulang teman-teman. Ini bukan stainless yang dibubut-bubut ya, bisa dibedakan. Yang pernah coba eksperimen stainless, bisa disandingkan. Ini polanya kayak merembes, tidak berkumpul di satu titik, kemudian kayak bundar-bundar. Nah, itu kan ula-ula ya. Dia mengkilat ini. Kalaupun ada yang berani buat seperti itu, saya kira hasilnya tidak maksimal dan langsung bisa dibedakan. Ini punggungnya, ini masih ada batu. Makanya dikatakan lu batu, karena ketika selesai ditempa itu banyak sekali batunya yang menempel ya. Ini gimpul siput atau borik bojo atau kurik bojonya. Tidak bisa fokus ya. Yang hitam ini adalah sisa batu. Di sini ada sambang, ini garisnya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa garis gareno atau sambang ini dari sini ya, itu lurus naik. Pamor yang ada di sini lain, bukan sisanya ini yang dipotong, ditempel. Ini dibuat tersendiri lipatannya, kemudian ini juga dibuat tersendiri lipatannya. Nanti disatukan setelah di depan sini selesai diberikan bajak. Ini bajaknya bajak gantung, jadi bukan bajak sisip. Bukan bila pamor ini yang menjepit bajak, akan tetapi bajaknya ini menempel pada pamor, jadi tidak merusak pamor. Sama kalau dibalik lagi ke sini kan, ini urat-urat halusnya masih ada, dibalik begini ada. Tentu kalian turun-temurun lah yang bisa menjawab itu. Ini pemorgantara ya teman-teman. Kalau bahasa teman-teman dari luar namanya junjun derajat ya. Ya ini bagaimana? Jadi ini cukup tebal. Jadi ini buatnya cukup tebal, dan ya 3 kiloan lah bahan di sini habis.
panjang bila 30 cm teman-teman. Panjang bila 30 cm. Dan saya memang sengaja untuk suruh buat yang tebal-tebal. Gimana ya, jadi diameternya ya, tidak penasaran teman-teman, sudah tidak penasaran. Kemudian satunya yang saya tempat pertama, ini agak-agak lebih pendek, jadi lebih, yang tadi itu lebih besar. Bisa dilihat perbandingannya ya. Ini sudah, kemudian ini lagi. Ini namanya pamor batu. Hanya bersilu ditempel baja, tidak sambang teman-teman. Tapi ini ada ciri khasnya. Ini bukan disengaja ini. Inilah yang ini ada semacam timpal aja menempel di paksi. Karena ada ini cacat-cacatnya ya. Ini kayak juga sama bulan-pulang. Ini kalau ini bulan-pulangnya bukan ya, batu lapar ya. Tentu kalau memang kita berpikir untuk menghasilkan bila yang bagus, tentu ditunjang dari bahan yang bagus. Karena mustahil kalau bila asal-asalan itu hasilnya bagus. Ya. Bajak sama tadi, bajak gantung. Ini sama bajaknya tadi, bajak gantung. Di mana diambil ini temuan bajaknya teman-teman, ini bahan bakunya. Didapat di X rintisan Jalan Belanda, cukup berat. Ini panjangnya dulu ada lebih ya 1,50 m lah. Tapi sudah dibagi-bagi. Saya kasih Pantri Ambo, Pantri Ilyas juga ada dia ambil untuk dipakai di bila-bila pesanan tertentu atau koleksi-koleksi pribadi. Ya. Jadi kedua bila ini belum disepuh, nanti teknik terakhirnya apa? Teknik. Nanti proses terakhirnya itu tinggal sepuh rakapan atau 3, kemudian sisanya syuting sajalah. Tidak usah terlalu banyak. Jadi kepada teman-teman, jadi saya hanya apa adanya dalam mereview, karena saya juga menyadari bahwa saya anggap angin lewat saja, dan saya bukanlah ahli pamor atau penempah. Yang saya sampaikan hanyalah terbatas pada apa yang saya pernah dengar dari orang-orang tua. Kemudian ada tambahan yang saya lupa tadi, tentang sisi baja, bahwa ada yang pernah bertanya, makanya saya mau jelaskan kenapa beda. Ada kan badik ada badik dia langsung sisi bajanya ini langsung ke sini ya, tembus. Kenapa kok ini terpotong? Kalau bahasanya di sini namanya matepo. Jadi lu itu memang matepo. Kalau tidak matepo ya orang katakan asli lu, tapi bilanya tidak matepo perlu dipertanyakan. Karena yang hanya matepo itu adalah lu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Musuh-musuh yang ada dari arah utara, yang jadi benteng utamanya adalah lu. Ya. Jadi tentu ini menjadi bahan edukasi. Kemudian tahapan
selanjutnya adalah kita akan lagi mempersiapkan juga dana, kemudian siapkan bahan, kemudian janjian sama Pandri Ambo, karena tidak boleh kita buat terus begini ya, karena pesanan juga dari luar pulau itu ya lumayan banyak, lumayan lah, bukan lumayan banyak. Dan satu badik itu proses finishingnya memang agak lama karena semua serba manual, jadi buat warangka manual, buat menampa juga palu tenaga manusia, tidak ada mesin las dipakai, bukan teknik las-lasan. Jadi agak lama teman-teman, apalagi seperti pamor-pamor tertentu. Ini yang saya rancang ini adalah pamor kursi telu atau kursi gariting bahasa singkatnya, kursi gariting. Kalau langsung dibuat saja kursinya tentu enggak kurang sempurna lah kelihatan. Nanti kan ada lipatan, kita buat lipatannya dulu sebanyak 3, kemudian itu nanti akan disatukan, digulung, kemudian ditempa. Ya mudah-mudahan satu hari bisa buat lipatan lonjonya. Kemudian proses berikutnya adalah pembentukan kursi dan pemasangan baja dan sambang apa sebagainya. Mudah-mudahan rupanya bisa juga 3 hari. Kita baru kong kali kong, mahar, sama banyaknya bahan. Kalau mau berkualitas teman-teman tentu ada harga sedikit. Itu Anda beruntung kalau dapat bila yang betul-betul bagus, terus murah. Sedangkan tempahan baru ini kalau ongkosnya ini ya dia tempakan tergantung dari juga ya biasa sekedar jadikan itu ya murah juga. Nanti kan kalau semacam nasi matang betul atau aduk adonan semen sama pasir, nanti masak campurannya baru pasangan batanya bagus. Begitu juga saya kira ndak jauh sama dengan penempaan logam itu. Oke, yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak ke Pandri Ambo dan saudara-saudaranya yang ada di sana, Pandri Arif, Pandri Amri, Pandri Heming, Pandri Rembang, Pandri Dali yang jauh di Sorowako sudah diterima bergabung. Terima kasih kepada teman-teman juga, salah satu teman di Makassar yang barusan telepon tadi, ada Adi Pusaka, pengrajin aksesoris Kalasa. Saya rekomendasikan teman-teman ke sana, setidaknya ambil kodian lah, karena ya tukang-tukang begini langka, mulai langka, pembuat warangka juga itu sudah mulai langka, karena Pandri Ambo sendiri sampai penempa dia juga yang buat handle sama warangkanya, jadi memang agak lama kalau satu orang yang kerja. Bagian finishing badiknya juga dia harusnya ada orang lain yang gerinda, karena ini di gerinda dulu, kalau tidak di gerinda bentol-bentol kiri kanan. Ada juga yang jadi palu khusus untuk badik-badik kecil, tapi kalau besar kayaknya agak ribet ya. Nanti contoh bagaimana ribet, di sini lari kiri, di ujung sana lari kanan. Nah, padahal punggung lurus, kan? Punggungnya lurus, atasnya lurus. Tahu dibalik begini, ini lari kiri, di ujung sana lari kanan, jadi ya miring. Nah, tentu kalau dibuatkan warangka pun keadaan susah masuk, susah keluar. Jadi cuma itu yang saya bisa sampaikan. Kepada teman-teman yang selama ini sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya hanya berusaha kepada para pemula untuk mengenal pamor-pamor, pusaka-pusaka leluhurnya yang ada di Jazirah Sulawesi. Begitu juga teman-teman yang pencinta budaya yang dari luar, yang ingin tahu bahwa di Sulawesi juga banyak pamor, banyak pusaka. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tak terhingga.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam budaya, salam